Bab 1030. Warrior yang sudah bukan dekan. Yuardotai, apakah ini tidak terlalu sombong? Di lapangan, Fajar Kai melirik Yuardotai dan berkata pelan, "Sombong." Yuardotai melirik Fajar Kai, lalu ke gadis itu, dan berkata, "Sendra, apa menurutmu aku sombong?" "Sedikit." Gadis itu bernama Sendra berkata pelan. Yuardotai mengangkat bahu dan berkata, "Aku pikir aku sudah sangat rendah hati. Mengapa harus low profile?" Pada saat ini, gadis bernama Sendra tiba-tiba berkata, "Apa yang dilakukan oleh fraksi hukum kita memang harus bernada tinggi, mengapa harus bersikap rendah hati? Itu seharusnya dilakukan oleh Konfusianisme yang pengecut. Menurut kalian, siapa yang akan diutus oleh fraksi Konfusianisme kali ini?" Kata Fajar Kai tiba-tiba. "Tidak peduli siapa yang dikirim, mereka tidak akan memiliki kesempatan kali ini." Yuardotai berbisik, meskipun perguruan lautan awan dan kota Yunhai kecil, dan orang-orang tua dan orang-orang gila itu memandang rendah mereka, tetapi mereka adalah sepotong lemak bagi kita. Ini adalah peluang langka bagi kita bertiga. Jika kita bisa mengendalikannya dengan baik, itu akan setara dengan pemasukan keuangan tambahan di masa depan. Oleh karena itu, kita harus sepenuhnya mengendalikan perguruan lautan awan dan kota Yunhai sebelum fraksi Konfusianisme datang. "Ada pendekar suci," kata Fajar Kai. Yuardotai mendengus dan berkata, "Pendekar suci, apakah kamu takut? Jika Henry Sang masih ada, aku masih akan sedikit khawatir, tetapi saat ini," Fajar Kai berkata, "Henry Sang yang dianggap sebagai orang nomor satu di akademi saat itu, sayangnya dia tidak tahu kekuatan sendiri dan harus bersikeras dengan perguruan. Dia tidak merenungkan bagaimana dia bisa menang melawan perguruan. Sekarang baguslah, berakhir dengan roh binasa. Aku tidak tertarik dengan orang tua itu, aku tertarik dengan gudang harta karunnya." Yuardotai berkata pelan, "Perguruan lautan awan ini telah berakar di sini selama bertahun-tahun. Pasti banyak harta yang dikumpulkan. Hehe, memikirkan ini, aku sudah tidak sabar. Aku juga menantikannya." Fajar Kai juga tersenyum di sudut mulutnya. "Mereka datang," kata Sendra tiba-tiba. Di dalam gerbang kota, Grace Yu berjalan keluar kota dengan 13 orang bayangan hitam dan datang ke Fajar Kai bertiga. "Kenapa seorang anak kecil?" Yuardotai memandang Grace Yu dan tersenyum. "Fajar Kai, sepertinya perguruan lautan awan tidak memandang kita." "Dekan yang bertapa, perguruan lautan awan dan kota Yunhai sekarang tanggung jawab aku," kata Grace Yu. "Kamu yang bertanggung jawab." Kilatan keterkejutan melintas di mata mereka bertiga, dan Yuardotai melihat lebih dekat pada Grace Yu, lalu mencibir, dan berkata, "Setelah kematian Henry Sang, perguruan lautan awan tidak memiliki orang. Ternyata terpuruk hingga harus menyuruh seorang anak kecil untuk bertanggung jawab, menyedihkan. Oke, jangan buang waktu, cepat minta warrior yang keluar untuk menemui kami. Kalau tebakan aku benar, kalian bertiga seharusnya dari Senzu di daratan tengah. Kalau identitas, ketiganya seharusnya dari fraksi hukum Akademi Bangau Putih, kan?" kata Grace Yu. Mendengar perkataan Grace Yu, mata mereka bertiga sedikit terkejut, dan Yuardotai berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Ini tidak penting." Grace Yu berkata, "Yang penting aku ingin tahu maksud kalian bertiga. Jika ketiganya datang sebagai tamu, perguruan lautan awan kami menyambut dengan hangat. Jika ketiganya datang untuk mencari masalah seperti sebelumnya, kami datang untuk mencari masalah."
Yuardotai menyela kata-kata Grace Yu, dan sentuhan kasar muncul di sudut mulutnya. Lalu bagaimana dengan kalian? Kalau begitu kalian harus memanggil lebih banyak orang. Grace Yu menatap langsung ke Yuardotai. Haha. Yuardotai tertawa terbahak-bahak. Fajar Kai dan gadis yang bernama Sandra juga tertawa ringan di sampingnya. Setelah tertawa sejenak, Yuardotai menunjuk Grace Yu dan berkata, Fajar Kai, jika aku paham dengan benar, anak ini mengatakan bahwa kita bertiga lemah. Baiklah, aku harus mengakui bahwa di Senzu di daratan tengah, kami bertiga benar-benar bukan apa-apa, tetapi di tempat ini, izinkan aku berbangga diri. Jika kita bertiga lemah di sini, bukankah semua jenius muda di Qingzu lebih lemah dari anjing? Jangan katakan seperti itu. Fajar Kai berbisik, jika tersebar, orang-orang yang tidak tahu akan mengira kita datang pergi ke Qingzu dengan sengaja untuk menggertak para jenius Qingzu. Yuardotai mengangkat bahu, dan berkata, aku tidak tertarik untuk menggertak anak-anak kecil. Siapa dari kalian yang akan turun tangan? Fajar Kai menatap Sandra. Setelah hening beberapa saat, seluruh tubuh Sandra tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia berada di depan Grace Yu, tetapi wajah Grace Yu tetap tidak berubah. Karena pada saat Sandra menembak, ke-13 orang berbaju hitam di belakangnya bergerak. Bang! Dengan ledakan keras, Sandra kembali ke tempat. Pada saat ini, matanya sedikit menyipit, dan ada jejak kesungguhan di matanya, dan jejak keterkejutan muncul di mata Fajar Kai dan Yuardotai di sampingnya. Mata mereka bertiga semua tertuju pada sekelompok orang bayangan hitam. Ini pupet, kata Fajar Kai dengan sungguh-sungguh. 13,5 suci tingkat tinggi, dan setengah suci tingkat tinggi dengan fondasi mantap. Yuardotai memasang senyum di wajahnya. Kamu saja. Fajar Kai memandang Yuardotai. Ayo. Yuardotai mencibir dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, ratusan sinar cahaya tiba-tiba meroket dari kota. Segera, berkas cahaya ini jatuh di belakang Grace Yu. Semua setengah suci tingkat. Di sini kalian tidak diterima. Dari datang mana, maka kembalilah ke sana. Grace Yu melirik Yuardotai bertiga dan berkata, apakah menggertak jumlah kami sedikit? Yuardotai mencibir dan menatap Fajar Kai. Fajar Kai mengerang sejenak. Kemudian dia memutar cincin di jarinya. Dalam sekejap, 13 lampu emas melintas di lapangan, dan kemudian 13 sosok perunggu muncul di lapangan. 13 pendekar suci. Melihat adegan ini, ekspresinya Grace Yu yang lainnya berubah. Yuardotai berjalan ke arah Grace Yu, menatap Grace Yu, dan berkata, mulai sekarang, tidak masalah siapa yang bertanggung jawab atas perguruan Lautan Awan. Karena selanjutnya, penanggung jawab perguruan Lautan Awan dan kota Yunhai akan digantikan oleh kami bertiga. Kalau begitu, apakah kamu punya pendapat? Jika ada, kamu bisa mengatakannya, tapi aku tidak berjanji akan mendengarkannya, haha. Pada saat ini, instruktur Zuo dan mereka berempat lainnya muncul di samping Grace Yu. Dulu, Dekan meledakkan kekuatan dengan pembakaran jiwa untuk membunuh orang-orang di akademi kalian. Sekarang, kalau perlu, kami berempat bisa meledakkan diri kapan saja, jadi mau coba? Orang tua, apakah kamu mau menakutiku? Yuardotai tampak sedikit cemberut. Apakah kamu ingin mencoba? Kata instruktur Zuo. Yuardotai hendak berbicara. Pada saat ini, Fajar Kai tiba-tiba berkata, tetua ini mungkin salah paham.
Kami datang kali ini bukan untuk menghancurkan perguruan lautan awan. Sebaliknya, kami datang untuk membantu perguruan lautan awan. Benarkah? Instruktur Zuo mencibir. Tentu saja. Fajar Kai berkata, perguruan lautan awan diciptakan oleh Dekan Sang, dan dia pernah menjadi murid dari perguruan rusa putih kami. Dapat dikatakan bahwa perguruan lautan awan milik Akademi Bangau Putih kami. Bukankah kalian selalu berharap untuk kembali pada Akademi Bangau Putih? Sekarang kesempatan datang. Kali ini, kami membiarkan kalian kembali ke perguruan rusa putih. Mendengar kata-kata Fajar Kai, Instruktur Zuo dan yang lainnya terkejut, membiarkan perguruan lautan awan kembali ke Akademi Bangau Putih. Maksudmu, kami bisa pergi ke Shenzhou di daratan tengah? Suara Instruktur Zuo gemetar. Shenzhou di daratan tengah, mengizinkan perguruan lautan awan kembali ke Akademi Bangau Putih bukan hanya impian seumur hidup Henry Sang, tapi juga impian seumur hidup mereka. Sekarang dia mendengar apa yang dikatakan pria itu, dia secara alami bersemangat. Tidak. Fajar Kai berkata, kami hanya akan memberi kalian satu kesempatan. Apa maksudmu? Instruktur Zuo mengerutkan kening. Fajar Kai berkata, artinya mulai sekarang, perguruan lautan awan dan kota Yunhai semuanya dimiliki oleh Akademi Bangau Putih. Sederhananya, perguruan lautan awan dan kota Yunhai sekarang menjadi salah satu properti Akademi Bangau Putih kami di Qingzhou. Mengandalkan kekuatan kalian berempat, secara alami bisa kembali ke Akademi Bangau Putih, tapi murid perguruan lautan awan yang lain tidak bisa. Tentu saja, kami tidak akan bertindak keterlaluan. Kami akan membuka pusat ujian di sini mulai sekarang. Semua murid yang memenuhi persyaratan untuk masuk Akademi Bangau Putih kami dapat bergabung dengan perguruan rusa putih. Benarkah? Instruktur Zuo berkata dengan penuh semangat. Fajar Kai berkata, kami bertiga atas nama Akademi Bangau Putih, kami akan bercanda dengan kalian untuk hal semacam ini. Aku ingat, akademi kalian dulu pernah menghancurkan perguruan lautan awan kami. Kenapa kalian berubah pikiran sekarang? Pada saat ini, Grace Yu tiba-tiba berkata, karena Henry Sang sudah mati. Fajar Kai berbisik, Akademi Hukum kami awalnya ingin menyingkirkannya, dan dia sudah mati, jadi tentu saja kami tidak akan mengejarnya. Awalnya, perguruan lautan awan yang dia tinggalkan, Akademi Bangau Putih ingin menyingkirkan agar kalian tidak merusak nama baik perguruan rusa putih, tetapi Tuhan memiliki sifat penyayang. Perguruan rusa putih kami tidak mau bertindak kejam, jadi kami bersedia memberi kalian kesempatan. Kesempatan ini adalah dengan satu perkataan, lalu kalian bisa mendapatkan segala sesuatu dari perguruan lautan awan dan kota Yunhai, kan? Kata Grace Yu. Kamu harus memberi untuk mendapatkan, tidakkah kamu mengerti teori ini? Fajar Kai berkata pelan, kalau tidak, kenapa Akademi Bangau Putih kami memberi kalian kesempatan untuk bergabung dengan perguruan rusa putih? Tahukah kamu, Akademi Bangau Putih kami tidak tertarik sama sekali dengan jenius di tempat kalian ini. Sekarang, demi kalian, kami bersedia memberikan kesempatan ini untuk kalian. Ini adalah kesempatan dan anugerah besar. Grace Yu tidak peduli dengan Fajar Kai. Dia memandang Instruktur Zuo dan berkata, impian seumur hidup Dekan Sang adalah untuk kembali ke perguruan rusa putih. Namun, dia ingin kita kembali dengan bermartabat, bukan diberikan sedekah oleh orang lain seperti sekarang. Kembali dengan bermartabat. Fajar Kai mencibir dan berkata, sama seperti Henry Sang dulu, terus membawa orang ke kompetisi perguruan rusa putih kami. Konyolnya, kalian juga melihatnya.
Dalam 1000 tahun terakhir, apakah dia tidak pernah kembali dengan kegagalan? Tapi kita selalu bersikap teguh. Grace Yu memandang instruktur Zuo dan berkata, "Instruktur Zuo, warrior yang tidak akan setuju." "Tidak setuju." Yuardo Tai mencibir ke samping, dan berkata, "Jika tidak setuju, bukankah itu tidak mudah dilakukan? Bunuh saja." Fajar Kai juga berkata, "Kalian mungkin belum mengetahui situasi kalian. Kami tidak meminta pendapat kalian. Ada 2 jalan di depan kalian, mundur atau mati." Sesungguhnya, untuk menghancurkan perguruan lautan awan kalian, Akademi tidak perlu mengutus master datang, kekuatan kami saja sudah cukup. Grace Yu masih ingin berbicara. Pada saat ini, instruktur Zuo tiba-tiba berkata, "Nak, kami mereka berempat memutuskan untuk tunduk." Grace Yu ekspresinya berubah. Untuk waktu yang lama, dia berkata, "Warrior yang adalah dekan, masalah ini harus diputuskan olehnya. Mulai sekarang, dia bukan lagi." Fajar Kai memandang instruktur Zuo dan berkata, "Tetua ini, bagaimana menurutmu?" Instruktur Zuo mereka berempat terdiam. Grace Yu mengepalkan tangannya perlahan. Diam adalah persetujuan. Bersambung.